bunkers. Ship and make it forever. Fine by me. I got civilized. I know. It's coming. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul The Riddick. Film ini merupakan film ketiga dari trilogi The Chronicle of Riddick. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama filmnya, kita akan sedikit flashback ke cerita dua film sebelumnya. Di film pertamanya, yaitu Pitch Black, Riddick adalah seorang tahanan dan sedang dalam perjalanan angkasa. Namun, di tengah perjalanan, pesawat mereka kecelakaan lalu terdampar di sebuah planet yang memiliki 3 matahari. Belum ada sehari mereka itu berada di planet tersebut, terjadi peristiwa langka yang disebut konvergensi harmonik, di mana susunan benda planet sejajar satu sama lain dan menyebabkan gerhana matahari abadi di planet tersebut. Masalah pun mulai terjadi. Makhluk buas yang disebut Bioraptor mulai meneror mereka di kegelapan malam. Dari belasan orang penyintas, hanya 3 orang berhasil melarikan diri dari planet tersebut, yaitu Riddick, Imam, dan seorang remaja bernama Jack. Di film kedua, The Chronicle of Riddick, Riddick berseteru dengan kerajaan Necromonger, di mana para anggotanya adalah salah satu ras tertua di alam semesta, dan dipimpin seseorang yang disebut Lord Marshall. Necromonger memiliki keyakinan bahwa kehidupan saat ini bertentangan dengan sifat alami alam semesta dan berniat mengubah atau membunuh siapapun yang menentang ajaran nekroisme. Seorang utusan dari ras elemental meramalkan Lord Marshall dan Necromonger akan jatuh ke tangan seorang anak lelaki keturunan Furia. Elemental sendiri adalah ras yang bertugas menjaga keseimbangan alam semesta. Karena itulah Necromonger menginvasi dan menghancurkan planet Furia. Namun ternyata ada satu bayi laki-laki selamat dari invasi tersebut yang gak lain adalah Riddick. Semua berawal dari kejadian terbunuhnya Imam ketika Necromonger menginvasi planet Helium. Riddick menantang salah satu komandan terkuat Necromonger lalu mengalahkannya hanya dalam hitungan detik. Saat Riddick dibawa ke Necropolis, Lord Marshall berhasil membuka jati dirinya yang ternyata adalah seorang Furian. Pertarungan dengan Lord Marshall pun tak terhindarkan. Salah satu komandan tertinggi Necromonger, yaitu Vaco, sudah sejak lama berambisi merebut tahta, lalu memanfaatkan pertarungan tersebut untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya, Lord Marshall tetap tewas di tangan Riddick. Siapapun yang berhasil membunuhnya, maka akan menjadi pemimpin baru bagi kaum Necromonger. Cerita pun berlanjut di film ketiganya, yaitu The Riddick. Ketika Riddick menjabat sebagai Lord Marshall yang baru, Riddick setengah hati memimpin kaumnya tersebut. Karena ideologi Necromonger bertentangan dengan hati nuraninya, yaitu doyan melakukan pembantaian dan menghancurkan planet-planet. Sikapnya tersebut membuat para komandannya mempertanyakan integritasnya sebagai pemimpin Necromonger. Salah satunya adalah Vaco. Riddick mengetahui jika mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya. Pengkhianatan dan usaha pembunuhan pun kerap terjadi. Hingga suatu hari, Vaco mengetahui kalau Riddick sering menghabiskan waktu mencari keberadaan planet Furia, yaitu planet asalnya. Vaco memberitahu kalau ia mengetahui lokasi planet tersebut. Vaco adalah salah satu komandan yang memimpin invasi ke planet Furia. Bangsa Furia adalah orang-orang yang hebat. Satu dari mereka mampu melawan 100 orang Necromonger. Bahkan setelah senjata mereka rusak, mereka masih bisa membantai 30 orang lagi dengan tangan kosong. Namun karena kalah jumlah dan persenjataan, bangsa Furia berhasil dikalahkan. Di tengah invasi tersebut, Vaco melihat kesatria terakhir bangsa Furia berdiri di atas tumpukan mayat Necromonger. Dia memiliki mata yang sama dengan mata Riddick. Hal ini berarti Riddick bukan satu-satunya pemilik mata tersebut dan mungkin saja ia terlahir dengan mata seperti itu. Riddick diketahui memiliki fisik yang sangat kuat sama seperti kesatria tersebut. Namun tidak semua Furian memiliki mata tersebut. Ada kemungkinan mata itu hanya diwarisi orang dari golongan pejuang. Semua data tentang planet Furia telah dimusnahkan dan satu-satunya peta lokasi Furia adalah ingatannya. Vaco berjanji menunjukkan lokasi planet Furia, tapi sebagai gantinya adalah mahkota kekuasaan. Riddick menuruti permintaan Vaco. Tidak masalah kehilangan mahkota selama ia bisa pulang ke kampung halamannya.
Lagi pula, filosofi Necromonger tidak sesuai dengan jalan ninjanya. Crone, Riddick's going home. Fako kemudian meminta Crone, anak buahnya, mengantar Riddick pergi ke planet Furia. Akan tetapi, Crone malah menipu Riddick. Planet itu bukanlah planet Furia, melainkan planet antah berantah. You can't blame him for dangling Furia. We wind up someplace called not Furia. Riddick sengaja dibawa ke tempat ini untuk dihabisi. Namun tentu saja Riddick tidak mudah dikalahkan, lalu menghabisi para pengawal itu dan menyisakan Crone seorang. Lalu Crone melihat ada retakan di bawah tebing, lalu menembakinya dan membuat Riddick jatuh ke jurang. Merasa yakin telah membunuh Riddick, Crone mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru. Siapapun pembunuh Lord Marshall, maka dia akan menjadi Lord Marshall yang baru. Akan tetapi, bukan Riddick namanya jika tidak selamat. Riddick selalu bertahan dalam kondisi paling ekstrim seperti di film Pitch Black. Namun, insiden itu membuat kakinya patah. Riddick menjepitkan kakinya di antara dua batu, lalu melakukan praktik sangkal putung yang membuat tulangnya tersambung kembali. Masalah pun bertambah, kawanan anjing buas memburunya. Riddick menyelam ke dalam kolam belerang menghindari serangan. Setelah kawanan anjing buas itu pergi, Riddick naik ke permukaan yang ternyata masih ada satu ekor lalu menyerangnya. Tapi yang namanya anjing tetaplah anjing. Riddick melempar sesuatu dan anjing itu mengejarnya. Riddick kemudian menusuk kakinya yang patah dengan besi tajam agar tulangnya tuh tidak bergeser. Dengan begitu, Riddick bisa berjalan dengan normal. Lalu Riddick berjalan ke sebuah celah di antara dua tebing yang menjulang tinggi. Di tempat itu, Riddick menemukan sumber air bersih lalu meminum airnya. Tapi sialnya, kawanan anjing buas itu kembali. Riddick pun memanjat batu lalu bersembunyi. Kemudian di seberang sebuah kolam lumpur, Riddick melihat ada jalan setapak di antara dua tebing. Barangkali dia itu bisa pergi ke sisi lain tebing untuk menghindari kawanan anjing buas. Tapi dari dalam kolam lumpur muncul makhluk aneh yang disebut iblis lumpur atau Mud Demon. Makhluk itu menggigit anjing tersebut lalu melumpuhkannya seketika. Mud Demon adalah hewan amfibi yang sangat berbisa, menyerupai raptor tanpa lengan dan memiliki ekor seperti kalajengking. Meski kuat dan lincah, Mud Demon ternyata tidak bisa berlama-lama tanpa air, lalu kembali ke dalam kolam sebelum tubuhnya melemah. Saat Riddick mencoba menyeberangi kolam lumpur untuk menghindari kawanan anjing buas, seekor Mud Demon berukuran raksasa menghadangnya. Karena kakinya masih terluka, Riddick mencari tempat persembunyian di balik reruntuhan bangunan, agar tidak ditemukan anjing buas atau pemangsa lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Riddick mancing belut raksasa di kolam belerang. Tidak peduli rasanya bagaimana, yang penting tidak mati kelaparan. Suatu hari di tengah badai besar, Riddick menemukan anak anjing buas terbaring lemas kelaparan. Karena kasihan, Riddick merawat, memberinya makan, lalu menamainya Bento. Esok harinya, Riddick memanjat bebatuan mencari tahu apa yang ada di sisi lain tebing. Ia melihat hamparan rumput, air, dan kehidupan. Tebing yang tinggi ini seolah memisahkan dua dunia yang berbeda. Namun satu-satunya jalan pergi ke sana hanyalah celah sempit di seberang kolam lumpur yang dijaga Mud Demon. Riddick menangkap Mud Demon berukuran kecil lalu mengeluarkan bisanya. Ia melakukan eksperimen dengan menyuntikkan racun itu kepada anjing peliharaannya yang ternyata mampu bertahan. Riddick kemudian menyuntikkan racun itu ke dalam tubuhnya sendiri. Awalnya tubuhnya kejang dan kesakitan, tapi Riddick terus menyuntikkan racun itu ke dalam tubuhnya hingga akhirnya tubuh Riddick kebal terhadap racun tersebut. Riddick melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Dia mendatangi kolam lumpur lalu menantang Mud Demon. Sampai di sana, Mud Demon muncul lalu menyerang Riddick menggunakan ekor tajamnya. Sementara tubuh aslinya bersembunyi di dalam kolam lumpur. Riddick tidak bisa melukainya selama monster itu menyembunyikan tubuhnya di dalam lumpur. Lalu Riddick menghentak-hentakan kaki di kolam membiarkan monster itu menggigit pahanya. Tapi serangan beracun itu tidak berarti apa-apa karena tubuhnya sudah kebal. Tanpa pikir panjang, Riddick memenggal kepala monster itu dengan senjata tulang yang sudah ia tajamkan. Lalu ia mendengar teriakan Bento yang diam-diam menyusulnya. Tapi ternyata masih ada Mud Demon lain yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang ia bunuh sebelumnya. Karena lengah, Mud Demon itu menghembaskan Riddick hanya dengan sekali menggoyang ekornya.
Monster itu akhirnya menampakkan diri ke permukaan kolam. Tanpa pikir panjang, Riddick menggendong Bento, mengambil senjatanya, berlari ke arah monster itu lalu merobek perutnya. Dan akhirnya Riddick berhasil mencapai celah tebing lalu pergi ke sisi lainnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Riddick terus mengembara dan mulai terbiasa dengan kehidupan keras di planet tersebut. Tanpa terasa, Bento kini sudah besar. Suatu sore dalam pengembaraannya, Riddick menemukan sebuah stasiun terbengkalai. Stasiun itu adalah bekas stasiun prajurit yang dulu bertugas di planet ini. Rain. Menjelang sore hari, langit mendadak gelap lalu terdengar gemuruh. Lalu menggunakan penglihatan spesialnya, Riddick melihat awan tebal yang menandakan hujan lebat. Hujan itu terbawa angin dan mungkin akan sampai stasiun ini. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin iblis lumpur itu mampu bertahan hidup di daratan lalu mencari mangsa. Riddick kembali ke stasiun lalu menyalakan sistem bantuan darurat. Lalu ia membiarkan dirinya dipindai agar orang-orang tahu siapa yang meminta bantuan. Data komputer stasiun langsung mengenalinya. Dia teridentifikasi sebagai buronan psikopat kejam bernama Richard Bambang Riddick. Hadiah semakin berlipat jika diserahkan dalam keadaan mati. Dan gak butuh waktu lama, informasi sinyal darurat itu menarik perhatian komplotan pemburu bayaran yang diketuai laki-laki bernama Santana. Dan anggotanya yaitu Diaz, Nunes, Falco, Rubio, Luna, dan Vargas. Santana meminta anggotanya berpencar keliling stasiun tapi tidak menemukan tanda-tanda orang hidup. Lalu mereka menemukan tulisan di pintu, tinggalkan satu pesawat atau mati di sini. Tujuan Riddick mengekspos dirinya ternyata agar orang-orang datang ke tempat ini lalu merampas pesawat mereka untuk kabur keluar planet. Mereka kemudian memasang peralatan yang mereka bawa seperti sensor dan sebuah robot kamera yang disebut Cyclops untuk mengamati jika ada gerak-gerik mencurigakan di sekitar stasiun. Selain anggota pemburu, mereka juga membawa seorang tahanan wanita. Santana meminta Luna membebaskan wanita itu. Tapi ternyata wanita itu sengaja dibiarkan kabur lalu ditembak. Now where is my box at? Santana sesumbar bahwa dia tidak takut dengan Riddick dan akan membantai siapapun lalu memasukkan kepalanya ke dalam kotak yang sudah ia persiapkan. I am the guy who knows all. It's Santana. To collect your head in a box. Riddick yang mendengar teriakannya dalam hati hanya bisa tertawa. Sekejam-kejamnya dia pantang baginya membunuh seorang wanita. Tak lama kemudian datang sekelompok tentara bayaran yang dipimpin Bos John dan anggota setianya yaitu Maggie, Moss, dan Lockspur. Mereka itu hanya berempat tapi memiliki peralatan yang lebih canggih. Tujuan mereka datang ke planet ini tentu saja karena melihat panggilan darurat dari Riddick. Tapi Bos Johnny menginginkan Riddick ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Santana tentu saja kesal karena punya saingan. Riddick adalah miliknya dan tidak akan membiarkan siapapun mengambil hadiahnya. Tapi Johnny nggak peduli. Mereka ini adalah tentara bayaran dan siapapun boleh memburu Riddick. Namun karena Santana datang duluan, untuk sementara mereka itu akan mengamati situasi terlebih dahulu dan membiarkan Santana melakukan apa yang dia inginkan. Lalu Santana meminta Johnny menyimpan satu sel daya pesawatnya di lemari. Riddick sengaja memancing mereka datang ke sini lalu diam-diam mencuri pesawat. Ibarat kata dia itu sedang memanggil taksi agar bisa keluar dari planet ini. Kali ini Bos Johnny setuju perkataan Santana, lalu meminta Maggie mengambil satu sel daya untuk disimpan. Malam harinya, kedua kelompok pemburu berjaga. As soon as I have his head in a box, I will let you know. He's one guy. Tiba-tiba sensor kamera Cyclops menangkap sesuatu yang ternyata si Bento. Diaz menebaknya tapi meleset. Lalu Bento diam-diam mencabut sensor getaran yang membuat Cyclops error. Karena itu Santana mematikan Cyclops lalu mengganti sensor yang rusak. Sementara di dalam, Maggie mengecek daftar inventory stasiun dan mendapati beberapa perangkap jebakan binatang besar yang hilang. Johnny menghubungi Santana memintanya berhati-hati saat berpatroli. Mungkin seseorang meletakkan beberapa jebakan besar di luar sana. Sayangnya Vargas kesulitan melihat dalam kegelapan lalu jebakan binatang itu menghancurkan tubuhnya. Break out the sweep gear. Copy that, Nunez. Santana kemudian menghubungi Nunes tapi anak buahnya itu tidak merespon. Lalu meminta Falco dan Rubio mendatangi Nunes. Sampai di lokasi, mereka melihat ceceran darah. Lalu dari balik kegelapan, Riddick diam-diam menyerang Falco.
No one's going out there until I say so. One night, 3 dead. Not sure I'm loving this trend. Esok harinya, Santana meminta Rubio memvakum jasad Vargas dan Falco. Sementara Nunes masih belum ditemukan. Setelah kehilangan 3 anak buah, Santana meminta Johnny bekerja sama, atau lebih tepatnya memohon bantuan. Tapi Johnny malah menyepelekannya, karena Santana terlalu sombong dan tidak meminta dengan baik. It's up dead. Johnny sebenarnya tidak masalah jika Santana meminta bantuannya, dengan catatan perburuan ini di bawah komandonya. Tujuannya menangkap Riddick sebenarnya hanya ingin menginterogasinya. Setelah ia mendapat informasi yang ia butuhkan, Santana boleh memilikinya, tapi dengan syarat Santana membayar kru dan perjalanannya. Jadi sekedar informasi, Bos John ini adalah ayah dari William John yang tewas saat bertahan hidup di film Pitch Black. Dia hanya ingin tahu apakah anaknya itu masih hidup, karena Riddick adalah orang yang berhasil selamat dari planet tersebut. Segera operasi pencarian Riddick dimulai. Di luar, Johnny melihat anjing semalam masih berkeliaran. Ia curiga anjing itu adalah peliharaan Riddick, lalu meminta Maggie menebaknya dengan peluru pelacak. Anjing itu kabur ke dalam gua yang cukup jauh dari stasiun. Johnny meminta Moss dan Larkspur ikut melakukan pengejaran lalu mempersiapkan senjata. Mereka mendeteksi hormon manusia ada di dalam gua tersebut, lalu menembaki seseorang yang berdiri di balik kegelapan yang ternyata adalah Falco. Anjing itu ternyata hanya pengalih perhatian agar mereka kesini sementara Riddick mendatangi stasiun. Doll, do you copy? Johnny kemudian menghubungi Maggie, tapi si Maggie itu nggak mendengar karena lagi mandi. Diam-diam Riddick memperhatikannya. Maggie merasa ada yang mengintipnya lalu mendapati cermin kosmetiknya telah hilang. Sementara di luar, Rubio dan Luna memeriksa pesawat tanpa tahu Riddick berada di atas pesawat. Riddick berniat mencuri pesawat itu tapi mengurungkan niatnya setelah melihat sel daya pesawat itu tidak lengkap. Lalu di dalam stasiun, Santana terlibat cekcok dengan Maggie. Maggie menuduh Santana mengintipnya. Santana nggak terima karena memang dia tidak melakukannya. Setelah Johnny sampai stasiun, terjadi perdebatan di antara dua kelompok. Mereka saling menyalahkan kenapa tidak ada yang menyadari Riddick masuk ke dalam, bahkan mencuri barang pribadi Maggie tanpa ia sadari. Lalu mereka membaca pesan yang ditinggalkan Riddick di pintu lemari, yaitu meminta pertukaran 1 sel daya dengan 1 pesawat, yang membuat mereka berpikir Riddick berhasil mencuri sel daya pesawat tersebut. Tapi Santana menyangkal, kunci lemari itu selalu dia bawa dan hanya dia yang mengetahui kode pengaman tersebut. Namun saat akan membukanya, Santana salah memasukkan kode, dan jika ia salah untuk kedua kalinya, gembok pengaman yang dilengkapi peledak itu akan meledakkan stasiun. This is crazy. Tapi untungnya Santana ingat dan sel daya pesawat masih ada di dalam lemari. Santana dan yang lain sepakat membiarkan lemari itu tanpa pengaman. Karena jika pengaman itu meledak, maka mereka semua tidak akan pernah bisa keluar dari planet ini. Luna meminta agar sebaiknya mereka itu pergi dari planet ini sebelum semuanya terlambat. Tapi mereka menolak dan perburuan ini tetap harus dilanjutkan. So we sealed up his cave with some phosphor frags here. Ketika Johnny dan yang lain sedang menyusun strategi baru, Riddick menyerang Moss yang lagi sendirian di dalam gudang. Meski berbadan lebih besar, Moss takut berhadapan dengannya. Lalu Riddick memperingatkan ada sesuatu yang lebih berbahaya darinya dan akan datang sebentar lagi. Dan untungnya Riddick tidak ingin membunuhnya. Tapi sebagai gantinya, Moss memberikan 2 sel daya pesawat pada Riddick, lalu Riddick menguburnya di suatu tempat. Tak lama kemudian, suara gemuruh semakin terdengar di langit. Riddick melihat awan hujan raksasa itu mendekati stasiun. Lalu Riddick menghubungi Johnny bahwa dia akan datang menemuinya. Long wait for backup. So what's the bounty at? Setelah bertemu, Riddick berkata perburuan mereka itu tidak ada gunanya meski hadiah itu sangat menggiurkan. Tapi Johnny tidak menginginkan hadiah apapun. Dia hanya ingin informasi saat dirinya terdampar di sebuah planet bersama anaknya William Jones. Big Daddy John. Yeah, that's right. Tapi ini bukan saat yang tepat mengingat kejadian di masa lalu. Riddick menunjukkan awan hujan yang bergerak mendekat lalu berkata tidak ada orang mau tinggal di planet ini dalam waktu 24 jam ke depan. Jadi kesepakatannya adalah Riddick akan memberikan sel daya mereka, tapi sebagai gantinya 1 pesawat diberikan kepadanya.
Namun tanpa ia sadari, Maggie menembaknya dengan senapan bius kemudian menangkapnya. Setelah dirantai, Johnny kembali bertanya apakah anaknya selamat saat bersamanya. Riddick bercerita saat itu hanya 3 orang yang selamat. Setelah semua orang yang selamat bertahan mati-matian di planet tersebut namun tidak mengatakan apakah John selamat atau tidak. Johnny mengancam jika tidak memberitahunya dalam waktu 60 detik maka ia akan membiarkan Santana memenggal kepalanya. That shiny blade. Lalu Riddick meminta Maggie melihat keluar jendela apa yang ia lihat di luar sana. Yang ternyata sejak menangkapnya hari sudah menjelang malam dan hujan deras. Why are we even listening to this big fuckstick? Santana kesal mendengar ocehannya lalu menyiapkan kotak yang akan ia gunakan untuk menyimpan kepalanya. Namun saat mengacungkan pedang, alarm Cyclops berbunyi. Komputer mendeteksi banyak makhluk asing mendekati stasiun yang gak lain adalah Matt Damon. Dan sialnya, sebagian besar dataran di planet ini berupa tanah. Air hujan menggenang di mana-mana dan membuat iblis lumpur itu bisa bergerak kemanapun yang mereka mau. Mereka kemudian bergegas masuk ke dalam stasiun. Riddick hanya tertawa saat melihat mereka semua ketakutan. Karena ia sudah memperingatkan sebelumnya, bukan dia yang seharusnya mereka khawatirkan. Dari balik jendela, Larkspur menembaki monster tersebut yang ternyata tidak sulit untuk dibunuh. Tapi jumlah mereka sangat banyak dan terus berdatangan. Tiba-tiba seekor Matt Damon raksasa menyerangnya. Mereka yang ada di dalam menembak ke segala arah, tapi monster itu juga datang dari atap lalu menangkap Moss. Tidak ada pilihan, Johnny terpaksa bersepakat dengan Riddick lalu melepas rantainya. Tapi Santana nggak setuju lalu mengacungkan pedang. Nah, saat akan memenggal kepalanya, Santana tidak menyadari kalau Johnny sudah melepas rantainya. Lalu Riddick menggunakan pedang itu untuk membunuh Santana. Setelah itu, mereka keluar stasiun menuju pesawat. Namun seekor Matt Damon melukai Rubio membuatnya kesakitan karena racunnya lalu tewas. Riddick kemudian meminta Johnny dan Diaz ikut berkendara pergi ke tempat di mana ia menyembunyikan sel daya pesawat. Sementara Maggie dan Luna berjaga di dalam pesawat. Akan tetapi di tengah jalan dia sengaja menabrak Johnny dan membuatnya terjatuh. Riddick yang berada di dekatnya berbaik hati memberinya tumpangan. Setelah sampai lokasi di mana sel daya itu disembunyikan, Riddick memberitahu apa yang terjadi pada William John. Anaknya itu adalah pecandu morfin. Hal itu membuat otaknya tidak bisa berpikir dengan jernih lalu berbuat kekacauan. Bahkan dia ingin membunuh anak-anak hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Riddick tentu saja tidak membiarkan hal tersebut yang akhirnya William John tewas karena ulahnya sendiri. Tiba-tiba Diaz menyerang Johnny. Diaz nampaknya ingin meninggalkan mereka mati di tempat ini. Lalu mereka berdua terlibat adu kejantanan. Diaz mengambil senjatanya, namun belum sempat menggunakannya, Riddick menyerangnya dengan sebuah pedang. Karena kesakitan, Diaz menembak ke segala arah mengenai kendaraan yang mereka pakai sebelum akhirnya tewas. Akibat terkena tembakan, kendaraan mereka rusak. Tidak ada pilihan selain kembali ke stasiun dengan berjalan kaki. Mereka berdua akhirnya bersatu melawan Matt Damon sepanjang perjalanan. Tapi seekor Matt Damon melukai Riddick, padahal sedikit lagi mereka sampai stasiun. Melihat Riddick nggak berdaya, Johnny kembali ke stasiun lalu memberikan sel daya kepada Luna dan Maggie. Sementara Riddick yang terluka merayap ke tebing batu di depannya sambil bertahan melawan monster-monster tersebut. Namun tak lama kemudian Johnny datang dengan pesawat lalu menyelamatkan Riddick. Sesuai janji, Johnny memberikan satu pesawat kepada Riddick agar dia bisa pergi dari planet ini. Setidaknya Johnny sudah mendapat informasi tentang William John. Hanya ada 4 orang yang selamat dari planet ini, yaitu Johnny, Luna, Maggie, dan Riddick. Setelah berpamitan, Riddick kembali ke pesawat induk Necromonger. Riddick diam-diam menyusup ke dalam, lalu dari belakang Riddick mengacungkan senjata kepada Krone yang lagi bersemedi lalu bertanya di mana Fako.
Riddick akan mengampuninya jika Kron memberitahunya. Kron berkata ia mengusirnya dari kapal ini dan Vako tidak lagi bersama mereka. Vako sebenarnya adalah orang yang menepati janji. Saat itu Vako memintanya pergi ke planet Furia. Tapi di tengah jalan, Kron berubah pikiran lalu membuang Riddick ke planet Antah Beratah itu dengan tujuan membunuhnya. Siapapun yang bisa mengalahkan Lord Marshall, maka dia akan menjadi penggantinya. Karena terlalu banyak bicara, Riddick menusuknya dari belakang. Lalu ia bertanya pada pelayannya apakah Vako masih hidup. Pelayan itu menjawab mungkin saja. Riddick tentunya akan mencari Vako setelah ini, karena hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui di mana planet Furia berada, dan akhirnya film pun selesai. Setelah menonton film ini, kita bisa menyimpulkan kalau film ini mirip atau bisa dibilang menggunakan formula yang sama dengan film Pitch Black, yaitu terdampar di sebuah planet antah berantah lalu kemunculan monster penghuni planet yang disebabkan anomali alam. Semisal di film Pitch Black, Bioraptor muncul karena kegelapan menyelimuti seluruh planet, dan di film ini Matt Damon muncul karena terjadi hujan di seluruh planet. Adegan Riddick dan Johnny mengambil sel daya juga mirip dengan rombongan Riddick membawa sel daya di film Pitch Black. Meski begitu, film ini tuh sangat keren. Vin Diesel memerankan karakter Riddick dengan sangat baik, dan membuat karakter Riddick ini melegenda sebagai sosok villain yang sangat ditakuti bahkan hanya saat mendengar namanya. Rumor film ini nantinya akan memiliki kelanjutan dengan judul Furia. Dalam beberapa kesempatan, Vin Diesel sempat membocorkan sequel keempat melalui akun sosmed pribadinya. Judul tersebut merujuk pada planet asal Riddick yaitu Furia. Adegan terakhir Riddick bertanya di mana keberadaan Vako, tentunya karena Riddick masih berharap bisa pulang ke kampung halamannya. Hanya saja untuk kapan tanggal rilisnya masih menjadi misteri. Karena pemeran utama kita yaitu Bapak Richard Bambang Riddick masih sibuk di film balapan mobil ala-ala Mission Impossible dan berbagai proyek besar lainnya. Jadi cukup sekian saja, terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, jangan lupa makan dan sampai jumpa di next video.